Di mana kamu? Nggak percaya? Saya anggota Bapak. Hah? Om Iya, saya dengan ini, anggota. mana? Yang pegang Cibiru sampai sini om saya di sini. Ini Kan apa-apa yang ini. Saya ada laporan ya. Bukan dari Bapak diam dulu. Bapak diam dulu. Saya mau ngomong. Hormati saya. Iya, boleh. Ini pos. Sebelum meninggal dunia, Ade Dedi sempat menjalani perawatan intensif di ruang ICU RSUD Ujung Berung setelah dianiaya pemuda di Bandung. Anak perempuan korban mengungkapkan bahwa dokter menyarankan ayahnya menjalani operasi akibat luka serius di bagian kepala. Namun keluarga terpaksa membawa korban pulang karena terkendala biaya operasi. Kondisi Ade Dedi saat itu masih koma meskipun menunjukkan respons gerakan tangan dan menangis. Keluarga yang mengaku awam terhadap prosedur rumah sakit memutuskan membawa korban pulang untuk dirawat di rumah semalam. Mereka mengambil inisiatif tersebut karena tidak mengetahui adanya layanan khusus untuk keadaan darurat. Warga setempat yang melihat kondisi korban masih kritis menginisiatif membawanya kembali ke RSUD Kota Bandung. Sayangnya saat kembali dirawat, nyawa Ade Dedi tidak tertolong dan dinyatakan meninggal dunia. Keluarga harus menanggung biaya deposit operasi terlebih dahulu meskipun sudah memberitahu keadaan darurat. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menduga keterlambatan penanganan operasi turut berkontribusi terhadap meninggalnya korban. Ia mempertanyakan mengapa tindakan operasi tidak sempat dilakukan meskipun korban sudah dirawat di ICU. Menurut Deddy, penanganan medis yang terlambat menjadi faktor krusial dalam kasus ini. Keluarga mengungkapkan bahwa biaya perawatan awal ditanggung santunan dari minimarket tempat kejadian perkara. Santunan tersebut memungkinkan Ade Dedi masuk ke ruang ICU setelah awalnya dirawat di kelas reguler. Namun saat akan operasi, biaya deposit kembali menjadi kendala utama. Deddy Mulyadi menjelaskan bahwa RSUD seharusnya langsung melayani pasien darurat tanpa biaya deposit awal. Pemerintah Provinsi Jawa Barat siap menanggung biaya pengobatan dengan syarat kejadian dilaporkan sesuai prosedur. Ia menyayangkan keluarga awam tidak mengetahui layanan tersebut saat situasi kritis. Anak korban menegaskan bahwa mereka tidak mengetahui adanya kebijakan pelayanan darurat dari Pemprov Jabar. Keluarga mengaku panik dan mengambil keputusan membawa korban pulang karena keterbatasan informasi dan biaya. Situasi ini menunjukkan adanya gap komunikasi antara kebijakan pemerintah dan masyarakat awam. Kasus ini mengungkap pelemahan sistem informasi layanan kesehatan darurat di rumah sakit umum daerah. Banyak keluarga tidak mengetahui hak mereka atas pelayanan gratis saat kondisi darurat. Deddy Mulyadi menyoroti perlunya sosialisasi yang lebih masif mengenai kebijakan tersebut kepada masyarakat. Tragedi Ade Dedi menjadi pelajaran penting bagi sistem kesehatan Jawa Barat untuk memperbaiki prosedur pelayanan darurat. Pemerintah provinsi diminta menyederhanakan akses informasi dan mempermudah keluarga pasien mendapatkan layanan tepat waktu. Keterlambatan penanganan medis tidak boleh terulang pada kasus serupa di masa depan. Di mana kamu? Nggak percaya? Saya anggota Bapak. Hah? Om Iya, saya dengan ini, anggota. mana? Yang pegang Cibiru sampai sini om saya di sini. Ini Kan apa-apa yang ini. Saya ada laporan ya. Bukan dari Bapak diam dulu. Bapak diam dulu. Saya mau ngomong. Hormati saya. Iya, boleh. Ini posisi saya lagi minum bersama lo. Iya. Wajar lah. Makanya saya minta tolong ini kurangnya berapa. Iya, iya, betul. Makanya saya minta tolong sama Saya aja. anggota saya. Om saya ya kan yang punya daerah sini. Saya minta transfer lagi kurang ternyata. Wajar dong kalau orang habis minum. Enggak, soalnya dari tadi abang bolak-balik. Saya tuh cuma nyari itu yang Hansaplas yang hitam buat dagang saya. Ini kan Warmindo yang ini kan punya teman saya. Saya juga buka cabang juga. Yang sini Di yang pemancingan yang jaga ini. dia, namanya Abi Yosi, anggota, orang yang megang daerah sini. Jadi saya minta maaf, saya minta maklum nih karena saya habis minum. Salam, yang nanggung biaya rumah sakit siapa sekarang? Kebetulan yang waktu pertama di rumah sakit RSUD itu karena harus umum Pak, untuk masuk ICU, alhamdulillah kita ada bantuan santunan dari pihak toko tersebut. Oh, dari Alpa. Nah, dikasih santunan, dikasih bantuan kita sehingga Bapak bisa masuk ICU. Setelah itu kemudian karena kitanya sudah tidak punya biaya lagi untuk pengobatan selanjutnya karena harus tindak operasi, kami pihak keluarga sepakat untuk membawa dulu pulang Bapak ke rumah. Semalam Bapak di rumah, langsung kita keluarga juga sama warga dibantu warga inisiatif untuk membawa lagi Bapak ke rumah sakit. Jadi itu tidak sempat dilakukan tindakan ya? Tidak Pak, kalau masalah tindakan itu harus gede biayanya, jadi kita semampu aja yang ada uang
yang ada memanfaatkannya. Kan RSUD mana RSUD-nya? Kota Bandung. Oh, loh, kenapa tidak berproses ke tindakan aja? Apalagi RSUD kan bisa terus berproses. Karena harus umum Pak bayarnya. Aduh, ya nggak apa-apa, padahal jalan aja Bu. Kan kalau jalan aja rumah sakit, kan biasanya nanti yang penting kan dilayani dulu. Kemudian nanti kalau mentok-mentok kan biasanya Pemprov suka bantu asal mau datang atau menyampaikan. Karena harus masuk deposito dulu Pak. Oh, rumah sakitnya minta deposito. Iya, waktu masuk ICU juga kan harus masuk deposito, sehingga alhamdulillah dari pihak toko tersebut memberikan dulu deposito masuk, baru Bapak bisa masuk ke ICU. Iya, padahal kan kalau operasi rumah sakit jalan aja kan, deposito kan bisa belakangan sebenarnya. Kan ada juga Pemprov kan sudah memberikan surat tidak boleh tidak melayani. Kalau mentok nanti pembiayaan kan biasanya kita tanggung. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.